Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratumuti Purbasari akan memaparkan sedikit tentang beton geopolimer. Pendahuluan. Pengertian beton geopolimer. Beton geopolimer adalah senyawa silikat alumino anorganik yang disintesiskan dari bahan-bahan produk sampingan seperti abu terbang atau fly ash, silika fume, abu sekam padi yang banyak mengandung alumina dan silika. Menurut Davidovits 1997. Beton geopolimer juga merupakan beton geosintetik yang reaksi pengikatannya terjadi melalui reaksi polimerisasi dan bukan melalui reaksi hidrasi seperti pada beton konvensional. Menurut Davidovits 2005. Beton geopolimer ini merupakan polimer organik dengan susunan atom Si, silika, dan Al aluminium sehingga memiliki kekuatan dan ketahanan yang sangat baik. Beton geopolimer lebih sering disebut dengan beton ramah lingkungan karena tidak menggunakan semen sebagai material pembentuk beton. Materi penyusunan beton geopolimer. Jadi ada 3 material penyusun beton geopolimer. Yang pertama yaitu fly ash, agregat, dan aktivator. Fly ash itu menurut ASTM sendiri atau biasa kita sebut dengan abu terbang, itu didefinisikan sebagai butiran halus hasil residu pembakaran batu bara atau bubuk batu bara. Agregat sendiri terdiri dari agregat kasar dan agregat halus. Agregat ini akan menempati sebanyak 75% dari volume beton. Kemudian aktivator itu merupakan zat atau unsur yang menyebabkan unsur lain bereaksi. Pada beton geopolimer, aktivator yang digunakan yaitu sodium silikat dan sodium hidroksida. Nah, untuk material penyusun beton geopolimer yang yaitu fly ash, jadi setting time pada beton geopolimer sangat dipengaruhi oleh kelas abu terbang yang digunakan dan juga jumlah perbandingan abu terbang dengan alkali aktivator. Terdapat 2 klasifikasi kelas fly ash berdasarkan kandungannya, yaitu kelas F dan kelas C. Fly ash kelas F itu mengandung kalsium kurang dari 10%, sehingga ia tidak memiliki sifat sementius karena mengandung kalsium yang rendah atau sering disebut low calcium fly ash dan hanya bersifat pozzolanik. Dan kadar silika plus aluminium dan besinya lebih dari 70%. Untuk fly ash kelas C, ia mengandung kalsium lebih dari 10%, sehingga disebut juga high calcium fly ash karena mengandung kalsium yang cukup tinggi, sehingga memiliki sifat sementius dan juga pozzolanik. Untuk kadar silika plus aluminium dan besinya lebih dari 50%. Dan fly ash kelas C juga memiliki kadar karbon C sekitar 2%. Yang kedua, agregat. Persyaratan penggunaan agregat yang baik digunakan sebagai campuran beton sudah diatur dalam Peraturan Beton Indonesia tahun 1989 pada pasal 331 di mana agregat harus memenuhi ketentuan dan persyaratan SNI 005280 mengenai mutu dan cara uji agregat beton. Jadi agregat di sini terbagi menjadi 2, yang pertama agregat halus dan yang kedua agregat kasar. Untuk agregat halus syaratnya yaitu kadar lumpur atau bagian butir sebesar 75 mm atau lulus AYK nomor 200, maksimum sebesar 3% untuk beton yang mengalami abrasi dan 5% untuk jenis beton lainnya. Yang kedua yaitu kadar gumpalan tanah liat dan partikel yang mudah dirapihkan maksimum 3%. Dan yang terakhir yaitu agregat halus harus bersih dari kotoran zat organik yang dapat merugikan beton. Lalu agregat kasar. Syarat agregat untuk penggunaan agregat kasar yaitu yang pertama, agregat kasar berupa kerikil yang berasal dari batu-batuan alami atau berupa batu pecah yang diperoleh dari pemecah batu. Yang kedua, agregat kasar harus terdiri dari butir-butir yang keras dan tidak berpori. Butir-butir agregat kasar harus bersifat kekal, artinya tidak pecah atau hancur oleh pengaruh-pengaruh cuaca seperti terik matahari dan hujan. Dan yang terakhir, agregat kasar tidak boleh mengandung lumpur lebih dari 1%. Itu ditentukan terhadap berat kering. Yang ketiga, aktivator. Dalam pembuatan beton geopolimer, diperlukan alkali aktivator yang berfungsi mereaksikan kandungan kimia pada fly ash, sehingga pasta geopolimer dapat mengikat agregat. Aktivator yang umumnya digunakan adalah sodium hidroksida atau NaOH flakes dan sodium silikat.
atau Na2SiO3. Menurut Harjito dan kawan-kawan 2004 menyatakan bahwa sodium silikat berfungsi untuk mempercepat reaksi polimerisasi, sedangkan natrium hidroksida berfungsi untuk mereaksikan unsur-unsur aluminium dan silika yang terkandung dalam pasta, sehingga dapat menghasilkan ikatan polimer yang kuat. Nah, untuk proses pembentukan geopolimer. Menurut Davidovich 1999 menyatakan bahwa proses polimerisasi pada beton geopolimer meliputi reaksi kimia antara larutan alkalin dengan mineral SiAl sehingga menghasilkan rantai polimerik 3 dimensi dan ikatan struktur SiO-AlO yang konsisten. Adapun proses pembentukannya yang pertama yaitu alkalinasi dan pembentukan aluminat tetravalen pada salah satu sesi senyawa sialat SiOAl OH3Na+. Kemudian peleburan alkali dimulai dengan mereaksikan bahan dasar OH pada atom silikon, yang dengan demikian dapat memperpanjang rantai valensi dari tetravalen menjadi pentakovalen. Lalu pembelahan oksigen siloksan dalam SiOSi melalui transfer elektron dari Si ke O, pembentukan silanol SiOH menengah pada satu sisi, dan silokso dasar SiO di sisi lain. Kemudian membentuk gugus silanol SiOH lebih lanjut, serta mengisolasi molekul ortosialat sebagai bahan utama geopolimer. Lalu silokso SiO bereaksi dengan ion Na+, membentuk ikatan SiONa. Nah, kondensasi antara molekul ortosialat, kelompok SiONa reaktif, dan aluminium hidroksil OHAl dengan produksi NaOH, pembentukan struktur cyclotrisialet. Pada kondisi tersebut, senyawa NaOH dibebaskan dan bereaksi lagi dan polikondensasi selanjutnya menjadi Na-poli atau sialet kerangka nephelin. Lalu yang terakhir, polikondensasi lebih lanjut ke dalam kerangka albit napoli atau sialet disilokso dengan struktur rantai feldspar tipikal. Nah, sifat-sifat beton polimer. Untuk sifatnya pada beton segar, jadi beton geopolimer itu memiliki waktu setting 10 jam pada suhu min 20 derajat Celcius. Dan ketika pada suhu normal 20 derajat Celcius, waktu settingnya itu bisa mencapai 7-60 menit saja. Kemudian penyusutan selama setting kurang dari 0,05%. Jadi beton geopolimer ini memiliki susut yang sangat rendah. Yang ketiga yaitu kehilangan massa dari beton basah menjadi beton kering kurang dari 0,1%. Nah, pada beton keras, beton geopolimer itu memiliki kuat tekan lebih besar dari 90 MPa pada umur 28 hari. Dan memiliki kuat tarik sebesar 10-15 MPa pada umur 28 hari. Juga memiliki water absorption yang kurang dari 3%. Kelebihan dan kekurangan beton geopolimer. Jadi, untuk kelebihan beton geopolimer itu sendiri, dia tahan terhadap api, juga tahan terhadap lingkungan korosif, tahan terhadap reaksi alkali silika, dan tidak menggunakan semen sebagai bahan perekatnya, maka dapat mengurangi polusi udara. Seperti yang kita tahu, produksi semen itu sendiri menghasilkan banyak CO2 yang dapat mencemari udara. Kemudian kelebihannya yang terakhir yaitu mempunyai rangkak susut yang kecil. Kekurangan beton geopolimer. Pertama yaitu pembuatan beton geopolimer lebih rumit dibandingkan beton semen karena membutuhkan alkalin aktivator. Yang kedua, belum ada rancang campuran yang pasti tentang geopolimer. Jadi, itulah kelebihan dan kekurangan beton geopolimer. Sekian dan terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.